Nah, jadi tugas yang kedua itu hampir sama seperti sebelumnya ya, hanya menghitungnya menggunakan molecular dynamic. Jadi tugasnya sesuai dengan yang ada di tabel di sini, terutama yang tugas yang pertama ya, menggunakan membandingkan nilai potensial, nilai laktis parameternya itu, equilibrium lattice konstannya, terutama equilibrium lattice konstannya ya, yang sudah didapat di perhitungan secara density functional theory di modul 1 ya. Nah, jadi di sini terutama ini potensialnya ya. Sebentar saya cek lagi. Nah, ini mungkin masih bisa ya, tapi saat misalkan CU ya, CU juga bisa. Mungkin ini karena sebelumnya saya membuka terlebih dahulu ya. Untuk NI mungkin silahkan kalau ada yang lain silahkan dicoba ya untuk mengeceknya, untuk mencari data-data interatomic potensialnya ya. Nah, juga saya tidak tahu juga ini minggu kemarin bisa ya kalau tidak salah. Nah, saya coba juga memang sebelum-sebelumnya juga seperti ini ya, mungkin di blog atau apa. Ya, tapi cara yang lain bisa menggunakan VPN ya. Jadi mungkin saya juga kurang tahu kenapa ya. Jadi sebelumnya saya coba menggunakan VPN, misalkan Sipon ini ya. Di saat kalian sudah terkonek ya, tinggal di reload, seharusnya bisa ya untuk NI di sini. Nah, jadi di sini tinggal Anda cari saja mungkin ya, misalkan EAM alloy juga ya, yang sama seperti sebelumnya ya. Nah, jadi seperti ini, ada yang lain-lainnya juga sama ya untuk nikel. Nah, sebenarnya untuk nikel itu sudah ada di yang di sini ya, di folder molecular dynamic ini, kemudian di stacking file energy. Nah, pada minggu ini akan dihitung menggunakan nikel ya. Jadi kalian untuk yang nikel bisa juga menggunakan yang ini, EAM alloy, kemudian ini FeCuNi. Di situ ada juga Ni-nya. Alloy-nya ya ini FeCuNi, bisa untuk menghitung praktis parameter Ni di sini. Itu nanti akan diperlihatkan ya. Jadi laktis parameter Ni di sini akan digunakan untuk menghitung nilai dari stacking file energy di situ. Jadi mungkin itu ya kira-kira permasalahannya untuk yang kemarin ya. Jika ini kalian tidak bisa mengaksesnya, silahkan dicoba saja untuk menggunakan VPN-nya ya. Karena nilai potensial ini merupakan yang pentingnya ya. Jadi mungkin sebagai komandonya atau perintahnya ya. Jika ininya berbeda ya pasti hasilnya juga berbeda ya. Jadi uh, harus diperhatikan, di situ harus ada datanya itu. Kalau kita lihat di Kalau lihat di data potensial yang ada kan semuanya belum tentu ada ya di sini. Jadi bisa lihat di potensial di sini yang tipenya EAM alloy itu ya. Yang ini karena sudah ditambahkan ya, ini juga sebelumnya belum ada, jadi ditambahkan. Untuk yang lainnya juga harus dicari ya jika belum ada. Kemudian yang minggu kemarin itu kan karena tidak berhasil ya, karena memang di sini library dari MAM-nya itu sudah berubah ya, tidak ada CU. Kalau kita lihat di sini library-nya itu sudah ada CU, tapi yang minggu kemarin itu di sini CU-nya belum ada ya. Jadi itu juga harus dilihat saja
errornya itu kenapa ya. Nah, nanti untuk jika ada permasalahan dan saat asisten itu bisa dibahas juga atau ditanyakan juga. Nah, jadi itu untuk tugas yang pertama, kira-kira itu permasalahannya. Mungkin yang kedua adalah saat running-nya ya. Nah, running-nya kan di sini perintahnya adalah lmp/serial.exe ya. Tapi mungkin untuk yang versi yang lebih terbaru ya, versi yang lebih terbaru mungkin berbeda lagi ya. Jadi silakan dicoba saja ya. Jadi misalkan seperti ini. Nah, kalian kan mendownloadnya di sini ya. Kemudian ke sini, misalkan yang 64. Nah, yang ini ya, versi yang ini. Mungkin versi ini perintah saat running-nya itu berbeda ya. Jadi kalau kita lihat running-nya di Windows, itu biasanya hanya butuh perintahnya lmp saja ya. Jadi ini lmp spasi strip in baru nama filenya ya. Jadi ini tidak perlu, nanti dicoba saja ya mana yang bisa. Nah, jadi ini tidak perlu ada bawahnya lagi. Jadi langsung lmp strip in kemudian nama filenya ya energy.in. Nah, kemudian untuk mengganti struktur kristalnya sebelumnya sudah dijelaskan ya. Jadi yang di sini diganti. Ini yang bagian mana ya? Ini sepertinya sudah, ini variat konstannya ya. Nah, di sini ya. Nah, ini ya yang pertama ya. Jadi ininya diganti menjadi BCC. Kemudian ini awalnya ya. Sebenarnya bisa 4 juga mungkin jika lebih rendah dari 4 akan berkurang ya mencari lattice parameter equilibriumnya. Jadi ini tidak apa-apa mungkin ya. Nanti kalian coba saja mungkin untuk nilai yang lain NI tadi ya, 4, apakah menjadi lebih rendah kan 3,52 atau tidak. Kemudian ya bawahnya lagi yang di sini dan ininya juga ya. Itu yang harus diganti struktur kristalnya. Nah, nanti saat sudah selesai ya bisa dicek lagi bahwa jumlah atomnya itu untuk FCC kan 4 atom ya, dan juga untuk BCC itu satu inisialnya adalah 2 atom. Jadi jika sudah selesai tidak ada masalah, nanti akan ada hasilnya seperti yang tadi gitu ya, all down di sini. Jika ada masalah pasti akan ada catatan errornya itu mengenai apa ya. Ya, kira-kira seperti itu tugas yang pertama ya, membandingkan yang sudah dihitung dengan metode density functional theory yang ada di modul 1 dengan yang dihitung dengan menggunakan ini molecular dynamic. Kemudian ada pertanyaan, silahkan jika ada. Sudah cukup jelas? Nah, kemudian tugas yang kedua juga sebenarnya diharapkannya juga dicobanya menggunakan ini ya, kristal struktur yang tugas kalian sendiri ya. Mungkin untuk
Di sini tidak ada yang CU juga ya. Oh ini CU ya, sudah ada di atas ya, CU dan juga AL ya. Nah jadi sebenarnya yang ada di sini itu untuk yang AL ya. Nah yang ini tuh AL ya, kira-kira gambarannya. Nanti mungkin saya lihatkan atau saya jelaskan juga ya. Nah jadi untuk yang CU maupun AL ya. Untuk AL tadi untuk atomic potensialnya bisa menggunakan yang ini ya, EAM alloy, kemudian AL99 ini. Lalu untuk yang CU itu bisa menggunakan ini. Jadi tinggal diganti saja bagian ininya sesuai dengan ini untuk yang CU, untuk yang AL tadi EAM alloy ataupun yang lainnya. Untuk unsur-unsur yang lain ya disesuaikan dengan yang ada di tugas pertama tadi ya. Ya bebas sebenarnya, tinggal dibandingkan saja kira-kira berapa laktis parameternya. Kemudian ya ini yang diubah, ini untuk kapar ya, kira-kira ini awalnya ya, jadi awalnya 3,61 itu bisa dilihat dari laktis parameter yang di tugas pertama ya. Nah itu seperti itu. Nah nanti memang nanti akan mencari lagi laktis parameter equilibriumnya berdasarkan struktur yang lebih banyak ya, jumlah atomnya lebih banyak, struktur yang dibentuk untuk uniaxial tensile dan compression ini. Nah jadi itu yang di ini segini ya, untuk AL kira-kira 4,05 ya, sebelumnya sudah disebutkan atau sudah dihitung ya di minggu kemarin. Jadi yang ini yang diubah ya sesuai dengan laktis parameternya, kemudian ini ya interatomic potensialnya. Kemudian untuk yang lainnya silahkan saja mengikuti yang seperti ini ya, yang 0,005 kemudian 300 dan yang lainnya. Ini termonya juga 100 ya, jadi tiap kenaikan 100 sampai ke 4000 nanti untuk menghitung equilibrisasinya ya. Kemudian ya ini ada di sini sama juga ya, nanti mungkin yang tinggal diubah untuk compression ataupun untuk compression itu minus ya di sini, dan untuk tensile itu positif ya, tinggal diganti saja di sini. Mungkin saya perlihatkan dulu ya. Ya yang compression ini ya sepertinya. Ya udah di situ. Jadi ini ya untuk yang AL ya misalkan ya. AL di sini 4,05, kemudian ini EAM alloy, kemudian ini demikian, ininya tidak berubah dulu ya, disesuaikan saja seperti ini untuk menghitung ya compressionnya ya, minus 0,001. Dikira-kira itu, kemudian kan ke command prompt-nya ya. Command prompt kemudian tuju ke folder yang ada file inputnya ya. Jadi MD ya, ini kalau kalian copy yang ada di MS Team itu tinggal copy saja di desktop, itu hampir sama perintahnya. Kemudian folder MD ini tidak apa-apa ya, tidak harus huruf besar juga. Compression ya sudah. Nah tadi paling ini ya, karena yang saya juga sudah menjadi versi yang terbaru ya, jadi LMP perintahnya tidak perlu serial exe lagi, in baru nama filenya itu cu com. Ini contoh saja ya, ini nama filenya bisa kalian ganti juga
untuk tensile misalkan ya, berbeda folder. Jadi dari sini ini mencari dulu praktis parameternya dulu ya. Jadi dari 40,5, kemudian ini timesetnya setiap 100 sampai ke 4000. Jadi dari 40,5 ya 4,05 ya. Kalau kan dikali 10 apanya? Dikalikan 10 unit selnya ya. Untuk di sini. Ada 10 jadi 40,5 baru dicari yang equilibriumnya juga berapa. Nah, setelah dicari equilibriumnya di sini adalah langsung update ke atas ya. Ya kira-kira lebih besar sedikit lah ya. Jadi tidak 40,5 lagi. Nah, jadi itu sudah selesai ya. Yang ini untuk AL mungkin lebih cepat ya. Jadi 40,5 kemudian tiap 100 time step atau termonya ya sampai ke 4000 itu menjadi kira-kira 40,65. Itu suhunya, kemudian dari itu ya ini stepnya sama seperti tadi ya, tapi ini menghitung setiap strainnya, lalu menghitung pressure-nya ya, atau stresnya di situ. Jadi ini strainnya itu dari ini, karena dia compression ya, jadi minus. Tapi nanti saat untuk mengubahnya ke kurvanya ya ini harus dijadikan absolut ya, atau minusnya itu dihilangkan ya, sehingga didapat nanti kurvanya yang seperti ini kira-kira. Seperti ini. Jadi minus ya. Jadi strain di sini itu minus nilainya positifnya ya. Nah, jadi nilainya ini itu yang dikopikan ya, yang bagian ini dan juga bagian yang ini. Kalau yang bagian ininya kan yang ada di bawahnya ya. Kalau kalian plot juga ya pasti nanti ketemunya yang di sini yang merah sama kuning di sini. Nah, jadi ini ya sudah terupdate ya. Di sini kalau kalian menghitung lagi ini akan ditimpa ya filenya itu. Jadi ini tanggalnya sesuai dengan yang sekarang ya. Ini biasanya kalian bisa mencari lognya itu di sini, hasil-hasilnya ya. Kalau ada error juga di situ bisa terlihat. Jadi yang di copy-nya di situ yang bagian sini ya. Bagian sini kalian copy ke Excel-nya ya. Ke file Excel-nya, tapi jangan lupa ya itu harus menjadi misalkan yang ini ya. Yang ini mungkin ya. Ya. Ya mungkin ini contoh saja, tapi intinya adalah number ya. Intinya dia bukan lagi misalkan di format Excel-nya koma itu titik ya. Jadi nah, jika koma itu ya koma, ya berarti nanti harus diubah juga. Seperti itu. Lalu nanti strain-nya itu dia nilai absolut dari yang bagian sini, dan stresnya adalah nilai absolut juga ya. Ya, nilai positifnya dari bagian sini. Nah, mungkin untuk yang tadi lebih mudahnya ada di MATLAB ya. Jadi sebenarnya jika kalian punya MATLAB, nanti bisa juga ya. Di sini ada untuk mendapatkan kurvanya ya. Ada curve, jadi setelah dia selesai runningnya, langsung bisa membuat kurvanya ya. Jadi ini saya contohkan, ini nama filenya ya. Jadi walaupun tadi AL, saya kan di sini nama file di sininya DAM-nya itu masih CU ya. Ini tidak masalah sebenarnya. Baik di sini maupun yang ada di sini untuk Ovito output-nya ya. Ini tidak ada masalah, hanya ganti nama ataupun seperti ini juga tidak ada masalah, karena kan output-nya sebenarnya yang ingin dilihat itu bagian ininya ya. Kurva stress strain curve-nya untuk yang tensile maupun compression.
Nah, jadi kira-kira ini ya, saya coba buka yang untuk yang baru tadi selesai tadi ya. Decompression, ini folder di sini baru. Ya, ini sama seperti yang ini. Jadi ini perintahnya ya, nanti untuk lebih mudahnya ya. Jadi ini juga sudah ada, jadi ini untuk compression ya. Nanti untuk stencil tinggal diganti saja ininya, minusnya itu. Nah, jadi seperti ini ya, ini untuk yang AL bentuknya seperti ini. Jadi seperti ini, kemudian dia naik lagi. Nah, ini naik lagi itu jika kalian juga menemukan untuk unsur yang lain ternyata naik lagi itu karena jumlah atomnya masih terlalu sedikit ya. Jadi 4.000 di sini jumlah atomnya itu masih terlalu sedikit. Nah, di sini kan jumlah atomnya adalah 4 ya. 4 untuk FCC kalikan 10, kalikan 10 Y-nya kalikan 10 jadi 4.000. Nah, untuk hasil yang seperti ini jadi tidak ada kenaikan lagi ya setelah dia nukleasi kemudian dia turun, trennya ternyata naik lagi itu karena jumlah atomnya memang terlalu sedikit ya sehingga saat kompresinya itu berbeda. Nah, untuk yang tadi ya sebenarnya tidak apa-apa ya, hasil seperti ini kan sudah bisa terlihat ya, di sini puncaknya sekitar 6 ya, hampir sama seperti yang di sini ya. Hanya perbedaannya hanya di sini saja. Jadi itu sebenarnya tidak apa-apa ya, karena kalau dihitung misalkan atomnya menjadi dinaikkan ya, misalkan 32 atom, kemudian ini diganti jadi 20, 20, 20, itu akan lebih lama ya waktunya. Di sini juga saya sudah mencoba juga ya, kalau tidak salah yang ini. Ya, kita lihat lognya saja. Ini untuk yang AL 4,05, kemudian ini 20 ya. 20 yang tadi ya waktunya 37 menit ya. Kemudian ya saat kita lihat nilainya, kurvanya ya kurvanya yang ini itu saat kita running ya ini jadinya seperti ini ya. Jadi tidak ada kenaikan lagi di sini. Jadi sudah seperti ini. Jadi untuk yang itu ya sebenarnya tidak apa-apa ya. Ada kenaikan seperti itu sudah hasilnya sudah bisa ya. Walaupun ya jika ini kan opsional ya untuk menghitung pengaruh ukuran dari selnya itu ya ini tidak perlu ya karena memang akan lebih lama waktunya. Kemudian temperatur juga tidak perlu, tapi jika ingin dicoba juga tidak apa-apa. Jadi asal awalnya kan 300, kemudian suhu yang lebih rendah. Perubahannya ya bisa berbeda-beda untuk tiap unsur. Lalu yang diubahnya ya di sini ya, velocity-nya, karena kita mengatur temperatur itu dari kecepatan awalnya. Jadi yang 300 ini menjadi 10. Kemudian ini kan NPT itu isotermal ya, temperaturnya. Di sini temperatur ini 10 dan 10. Kemudian dideformasi juga ya. Jadi bagian ini saya temperatur yang fixnya, baru dideformasi juga ada. Temperatur di sini diubah. Itu contoh untuk yang perbandingan untuk mengubah
temperaturnya ya. Nah, lalu satu lagi mungkin ini untuk yang mana ya? CU kalau tidak salah ya. Jadi untuk yang CU itu semua sebelumnya sudah ya. Yang compression, mungkin yang tensile itu yang agak berbeda ya. CU untuk yang tensile itu nanti ya silahkan dicoba saja ya. Jadi yang diubahnya itu untuk yang CU, ya ini sebelumnya ya ada di sini. Yang diubahnya adalah bagian ininya ya. Jadi untuk tensile, untuk yang lain juga sama ya. Jadi yang diubahnya adalah ini. Asalnya minus itu menjadi positif. Sehingga nanti saat dilihat di Ovito-nya juga dia ditarik ya, bukan terjadi compression. Nah, mungkin contohnya yang ini ya, mungkin yang awalnya. Ya ini contohnya ya. Kira-kira yang ini untuk yang CU ya, kalau tidak jadi ininya positif ya, kita lihat hasilnya. Nah, ini gambaran juga ya untuk hasilnya, mungkin yang CU tensile itu seperti ini ya. Dia masih terus meningkat ya. Jadi di sini mungkin ada kemungkinan memang dia belum mencapai maksimumnya ya. Jadi strainnya itu masih belum mencapai maksimumnya ya. Jadi untuk misalkan kalian juga ketemu untuk unsur yang lain seperti ini ya. Seperti ini tinggal dinaikkan saja mungkin 0,2-nya menjadi sampai 0,4 ya. Dicoba saja seperti itu. Jadi ya ini kan awalnya kan untuk yang AL ya. Untuk yang AL kira-kira seperti itu. Nah, jadi dari yang ini, yang ininya kan positif ya untuk yang tensile, ini tinggal dijadikan 0,02. Jadi ini untuk menaikkan dari 0,02 ke strainnya itu menjadi 0,4 ya maksimumnya. Jadi awalnya kan 0,01 ya. Jadi ini sudah ya tensile ya, ini sama juga. Ya ini yang sudah dinaikkan menjadi 0,4 ya. Jadi seperti ini kira-kira. Bisa terlihat di sini ada penurunannya ya. Seperti itu. Nah, memang belum tentu semuanya seperti itu ya untuk tiap unsur, karena ada juga yang tidak terlalu terlepas seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, sebentar ya, yang ini tuh yang mana ya? CU tensile 2. Jadi ini tidak apa-apa sih, hanya ya intinya nanti dia tensile ya, ditarik ke sini dan ke sini. Jadi dia semakin membesar karena ya sampai 0,4 ya, jadi lebih tinggi strainnya itu. Nah, itu akan ya seperti terlepas di situ ya, saat di situ. Karena memang lebih besar. Jadinya memang kurva di sininya seperti ini ya, bahkan sampai ke sini. Ini tidak apa-apa, ini juga sama pengaruhnya dari jumlah atomnya ya untuk setelah di sininya itu. Nah, kemudian ada juga titik-titik tadi ya. Misalkan ini tadi 100 sampai ke 4000 ya. Ini juga
Hanya sedikit catatan juga jika di sini diganti menjadi 20.000 misalkan ya, itu hasilnya sebenarnya sama saja ya. Tapi selain dari ini diganti jadi 20.000, kemudian termonya 1.000 ya. Jadi tiap 1.000 time step-nya juga nanti diganti juga ya. Yang ini itu juga berhubungan. Jadi ininya semakin kecil kan dia semakin tadi ya, yang tadi semakin besar, yang ininya semakin kecil time step-nya. Jadi 0,001. Itu saja mungkin catatannya ya. Jika nanti terjadi error ya ini mungkin ada yang diubah di sininya. Itu biasanya seperti itu. Untuk yang lainnya ya mungkin ya bisa ditanyakan nanti saat praktikum ya ke asistennya. Asistennya juga sudah uh, pengalaman juga permasalahannya itu akan ada seperti apa. Ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya, dan juga dicoba juga ya terutama sebelum praktikum itu silahkan dicoba dulu sehingga saat di praktikumnya bisa ada yang ditanyakan ya, atau ada yang ingin ditunjukkan hasilnya juga bisa. Sudah jelas atau belum terbayang mungkin ya kalau belum dicoba ya. Jadi silahkan dicoba terlebih dahulu ya. Tidak ada? Nah, kalau tidak ada mungkin saya lanjutkan ya, kita ke materi selanjutnya. Eh, Oh ya, di bawahnya. Ya, jadi ke materi selanjutnya yaitu ya kira-kira uh, melanjutkan masih berhubungan dengan molecular dynamic ya. Jadi terutama untuk menghitung stacking for energy. Sebelumnya juga sempat disinggung ya stacking for energy. Nah, nanti juga akan dibahas lagi ya. Nah, jadi di sini ya untuk perhitungan yang lain-lainnya juga sama ya. Jadi ada awalnya paradigma pertama ya hanya berdasarkan percobaan, kemudian paradigma kedua itu berdasarkan perhitungan secara termodinamika ya. Dan paradigma ketiga itu density functional permodelan dengan komputasi ya. Baik itu density functional theory maupun molecular dynamic. Nah, stacking for energy juga bisa ya ketiga-tiganya. Jadi dari secara percobaan di sini bisa juga dihitung stacking for energy, tapi pastinya karena percobaannya biayanya mahal ya untuk analisisnya. Kemudian termodinamik itu juga nanti akan dibandingkan setelah ini ya melalui metode Kalpat. Kemudian yang ini yang akan kita bahas untuk molekular dynamic terlebih dahulu ya, karena melanjutkan yang sebelumnya. Kemudian setelah itu kita juga akan membahas ya terutama menghitung stacking for energy di sini dengan big data atau machine learning terutama ya. Salah satu contohnya saja. Nah, mengapa ini penting? Karena uh,
sifat properties ataupun yang lainnya itu tergantung dari defect yang ada di dalam materialnya ya. Apakah itu vakansi ataupun yang lainnya, ini contohnya untuk stacking file energy itu biasanya berhubungan dengan sifat mekaniknya ya, baik itu kekuatan maupun ductility dan juga sifat plasticity-nya. Itu nanti akan dijelaskan lagi. Nah, jadi stacking file energy, stop. Nah, jadi stacking file energy itu merupakan energi tambahan yang dibutuhkan untuk terbentuknya stacking file, salah tumpuk di suatu area ya, atau di suatu struktur kristal. Jadi termasuk cacat, nah energinya itu yang dibutuhkan untuk menghasilkan stacking file yaitu disebutnya stacking file energi ya. Artinya jika energi yang dibutuhkannya lebih rendah, maka dia akan semakin mudah membentuk stacking file seperti ini. Nah, jadi sebenarnya stacking file itu merupakan cacat 3 dimensi ya. Jadi jika dilihat secara atomnya itu pergerakannya secara 3 dimensi. Nah, tapi untuk perhitungan secara percobaan ya, percobaan kan kita biasanya melakukan TEM ya, dengan elektron TEM ya. Biasanya dengan SEM itu tidak bisa untuk melihat ya sampai ke seperti ini, partial dislokasinya. Jadi kita lihat di sini itu seperti garis-garis itu jika dilihat di bidang tertentu ya. Jadi ini kan cacatnya 3 dimensi, tapi kita melihatnya di bidang tertentu. Jadi saat TEM kita juga harus tahu di bidang mana ya kira-kira yang mau dilihatnya, dipotongnya ya. Jadi di sini cacat ya dihitungnya berdasarkan cacat bidang seperti ini. Nah, yang dihitung stacking file itu jarak antar stacking file-nya ya. Jadi di sini kan ada bisa dihitung ya nanti ya. Ada yang lebih besar, lebih lebar jaraknya, ada juga yang lebih dekat jaraknya. Nah, itu semakin dia dekat, semakin dia lebar, itu berarti kan energi tolak menolaknya ya, repulsive interaction-nya itu lebih tinggi. Artinya dia membutuhkan energi yang lebih untuk mengatasi resistansi ini ya. Dan karena energi lebihnya itu dia akan semakin memperkuat matriksnya ya. Jadi akan semakin memperkuat dari paduan logamnya itu. Jadi semakin dia jaraknya semakin lebar, itu dia akan menjadi semakin kuatnya. Nah, jarak semakin lebar itu berarti nilai stacking file energinya juga lebih rendah ya. Jadi stacking file energi itu berbanding terbalik dengan jaraknya tadi ya. R-nya itu jarak. Nah, artinya kita biasanya yang ingin untuk memperkuat alloynya paduannya itu dengan menurunkan dari nilai stacking file energinya itu. Nah, kemudian ini gambarannya ya, pergerakan stacking file energinya itu bisa juga dia saat terbentuknya. Jadi ini TEM secara in situ, jadi saat dia dilakukan ditarik ya, adanya deformasi, nanti stacking file-nya itu terbentuk kemudian berinteraksi dengan yang lainnya, itu juga dengan adanya stacking file akan memperkuat dari paduannya. Jadi kira-kira seperti ini ya, nanti akan terbentuk stacking file di sini. Nah, ini ya. Kemudian di bagian sini, jadi semakin rendah nilai stacking file energinya, dia semakin mudah untuk membentuk stacking file ya. Sehingga pengerasan dengan work hardening, terutama pengerolan itu akan semakin lebih mudah. Nah, jadi itu gambarannya ya, bayangannya. Nah, kemudian ya ini secara atom ya. Jadi ini juga sudah dibahas juga ya. Jadi saat kita melakukan permodelan
logam itu ya merupakan satu unit sel yang berulang ya. Jadi kita walaupun kita memodelkannya hanya satu bagian tertentu itu dengan adanya periodic boundary condition yaitu merupakan pengulangan dari unit sel yang kita hitung. Kemudian ya biasanya pasti suatu material ada di pack-nya itu ya. Kemudian contohnya poin, line, ataupun suatu bidang. Nah, satunya lagi itu yang sering terjadi di kristal phase center kubik ya. Biasanya itu adalah stacking fall di sini. Jadi salah tumpuk ya, salah tumpuk dari tumpukan dari atomnya di FCC. Jadi sebelumnya kan kita sudah tahu ya saat ditumpukan di bidang 111 dari FCC itu tumpukannya adalah seperti ini ya, ada 3 tumpukan yang berbeda. Jadi A, B, C, kemudian selanjutnya ya A, B, C dan lainnya. Kemudian saat dia terbentuk stacking fall ada tumpukan yang berbeda ya. Itu misalkan ini seperti ini ya, asalnya kan ada A, B, C di sini. Nah ini bagian sininya itu seperti bergeser ya. Jadi bagian A di sini itu akan bergeser menjadi B. Dan B ini menjadi C ya. Sehingga selanjutnya jadi A, B, C, kemudian B dan C ya. A, B, C, kemudian B, C, yang lainnya juga itu bergeser. Atau bisa juga dibayangkannya juga sebagai tumpukan A-nya itu dihilangkan ya atau di remove seperti itu. Jadi awalnya ada di sini tumpukan A, ini tinggal dihilangkan saja di remove ya. Ini hilang berarti yang bagian sininya itu turun ke bawah ya. Ini itu untuk permodelannya ya bisa seperti itu. Jadi bisa A-nya itu bergeser ke sana menjadi tumpukan B ya yang sama di sini urutannya, yang ini menjadi C sama di sini, ke atasnya juga berbeda ya. Nah, tapi bisa juga ini dihilangkan sehingga menjadi seperti ini. Nah, tentu saja ada konsekuensinya nanti ya. Konsekuensinya kalau di sini kan kalau dia dihilangkan berarti ada satu layer yang hilang ya. Satu layer di sini hilang berarti jumlah atom saat awal dan juga saat ini itu berbeda. Nanti dilihat ya. Nah, jadi untuk berbeda seperti itu ya nanti perhitungannya juga akan berbeda ya. Jadi bukan dihitungnya totalnya kan. Kalau ini kan kalau dihitung total energi itu kan pasti yang ini lebih besar ya karena jumlah atomnya lebih tinggi dibandingkan yang ini. Jadi nanti jika seperti itu harus dihitungnya energi dibagi jumlah atomnya terlebih dahulu ya. Energi per atomnya, ini juga energi per atomnya. Nah, permasalahan yang lain jika dia sebagai paduan ya, sebagai paduan yang solid solution yang larut di dalam matriksnya, berarti kan di sini ada unsur-unsur yang lain ya sebagai substitusi. Nah, jika hilang kan berarti akan mengubah komposisinya juga. Nah, itu mungkin kesulitannya jika metodenya yang dipakainya itu menghilangkan satu layernya. Nah, kemudian jika dia periodic boundary di semua arah itu artinya sepertinya misalkan ke atasnya itu periodic boundary ya. Berarti dia akan berulang jadi dari A di sini, dari C di sini pasti berulang lagi di sini A-nya ya, seperti yang di bawahnya. A lagi kemudian setelah sampai sini ada stacking fall lagi. Jadi stacking fall-nya itu ada lagi di sini ya, berulang. Jadi ini adalah jarak antara dua stacking fall di situ. Jadi jaraknya ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sama kan berulang. Nah kemudian ini juga ini gambarannya ya. Yang pertama ada ini kristal FCC-nya, kemudian di arah 111 itu berarti yang di bagian sini ya. Jadi jika kita potong seperti ini di arah 111, kemudian ini arah minus 110, 11 minus 2 ya. Ini sesuai dengan jarak dislokasinya nanti ya.
itu akan didapatkan seperti ini ya. Jadi satu unit sel untuk di arah 111 itu seperti ini. Jadi ada 3 ke atasnya ya, A, B, C, A lagi karena dia periodic boundary condition-nya. Jadi ini bagiannya saat dia dalam 3 dimensi ya. Kalau ini kan, nah ini kan dalam 2 dimensi ya. Kalau 3 dimensi ya seperti ini tadi. Untuk A, B, C-nya ya, posisi-posisinya. Nah jadi itu, kemudian pergerakannya saat jika dia full dislokasi ya. Jadi kan keunggulan dari kristal FCC itu bahwa dia full dislokasi di arah ini, setengah dari 10 minus 1 ini dia bisa berdisosiasi ya, disosiasi menjadi partial dislocation yang akhirnya menghasilkan stacking fall di sini ya untuk struktur kristal FCC tadi. Nah, jadi jika full dislokasi kan berarti dari A di sini tumpukan A menjadi ke A lagi ya, itu tidak menghasilkan stacking fall ya. Jadi ini yang biasa disebut slip ya, atau ya full dislocation. Nah, tapi jika dia terjadi disosiasi terlebih dahulu ya, jadi dari A di sini ke B terlebih dahulu, baru nanti dia ke A lagi ya, kembali ke posisi awalnya lagi. Nah, saat dari A pindah bergeser ke tumpukan yang B-nya itu, ini arahnya itu akan terbentuk di stacking fall di antaranya ya, seperti itu. Nah, ini kalau dilihat dari atas ya sama ya, dari A di sini ke A di sini itu full dislokasi, tapi jika dia berdisosiasi dulu ya dia pindah dulu ke bagian B, nanti di tempat lain pindah ke tempat A lagi, seperti itu. Nah, jadi jika materialnya itu mempunyai nilai stacking fall energinya rendah, sehingga mudah terbentuk partial dislocation. Tapi jika dia stacking fall-nya energinya tinggi, ya berarti lebih cenderung terjadi full dislokasi. Jadi kemungkinan terbentuk stacking fall-nya rendah jika nilai stacking fall energinya tinggi. Nah, jadi tadi ya pergerakannya jika terbentuk partial dislocation dia pindah dulu ke B ya, misalkan dari A itu ke B dulu, nah seperti ini ya. Jadi di bagian ini terjadi salah tumpukan ya, dibandingkan yang awal di sini kan ya. Kemudian di bagian yang lain itu ada yang sudah terbentuk partial dislocation lagi ya. Jadi dari B itu pindah lagi ke A, seperti itu. Ya dari sini, bagian sini itu pindah lagi ke A. Nah, jadi bagian yang di sini itu adalah bagian yang terbentuk stacking fall-nya. Nah, kemudian kan karena ini ya, tadi perubahan dari, ya di sini juga ada sih. Awalnya kan ABC yang lain-lainnya ya. Kemudian karena dia bergeser, maka di sini tumpukan ininya menjadi AC ya, atau AB. Nah, tumpukan yang 2 kali berulang itu kan merupakan tumpukan yang kristal dari HCP ya. Jadi dengan terbentuknya stacking fall energi juga akan terjadi perubahan transformasi fasa dari FCC menjadi HCP ya di bidang ataupun di layar tertentu ya. Jadi bagian ini HCP, bagian ini FCC. Kemudian ini ya tadi ya, jika dilihat di SEM ya ini kira-kira disosiasinya adalah jarak di sininya ya. Jadi saat dia pindah ke sini terjadi partial dislocation, kemudian di bagian sini dipindah lagi ke posisi yang semula ya. Atau di sini bagian HCP-nya, di sini FCC dan ini juga FCC. Nah, ini yang dihitung dari percobaan ya. Dari percobaan itu menghitungnya seperti ini ya. Jadi dia akan tergantung dari, terutama yang berubah adalah jarak partial dislocation-nya ya. Untuk ini kan itu bisa dihitung ya berdasarkan jaraknya, kemudian shear modulusnya kira-kira untuk paduan tertentu berapa. Jadi jarak D-nya sebenarnya dari sini ke sininya ya, bukan ini ke sini tapi dari ini ke sininya. Nah, itu
bisa dilihat dari sini kan berbanding terbalik ya. Jadi stacking for energy berbanding dengan jaraknya. Jadi semakin dia lebih lebar, nilai stacking for energy-nya itu semakin rendah. Nah, jadi terbentuknya stacking for itu akan menaikkan nilai energinya ya. Jadi ini stacking for energinya yang bisa dihitung ya. Nah, biasanya yang ingin dihasilkan agar dia lebih kuat ya, atau deformasinya yang dominan adalah stacking fall itu kita ingin menurunkan dari stacking fall-nya itu. Kemudian dengan menurunkan stacking fall energi juga dia akan lebih cenderung untuk membentuknya twinning ya. Di sini juga struktur yang twinning itu juga lebih cenderung terbentuk ya. Jadi twinning, kemudian juga extended partial dislocation-nya juga lebih banyak ya. Kemudian ya artinya yang full dislocation atau corrosive-nya itu lebih sedikit. Nah, jadi dengan adanya stacking fall maupun twinning itu yang bisa menahan pergerakan dislokasi juga, dan itu yang mengakibatkan kekuatannya ya. Jadi strong barrier terhadap pergerakan dislokasi juga. Ini baik stacking fall maupun twinning juga sama ya, bisa juga dari itu. Nah, untuk sifat-sifat yang lain ya, ini juga twinning itu juga berpengaruh terhadap ductility maupun nilai plasticity yang lainnya. Jadi itu mengapa untuk mekanisme deformasi ya, untuk melihat mekanisme deformasi yang dominan itu biasanya dihitung nilai stacking for energinya secara teoretik untuk paduan-paduan tertentu ya. Nah, jadi ini kira-kira seperti tadi ya, ini partial dislokasinya, kemudian ini yang keduanya berarti area di sini itu yang terbentuk stacking fall-nya. Nah, ini kira-kira gambarannya ya. Untuk bagian ini kan di satu bidang ya, di arah tertentu TIM-nya. Nah, ini kira-kira gambaran 3 dimensinya seperti ini ya, di bidang di sini. Partial dislokasi ataupun stacking fall itu sendiri merupakan 3 dimensi ya, cacat 3 dimensi. Nah, jadi ini untuk perhitungannya ya, atau tadi dengan LAMS-nya, jadi awalnya ya kita membentuk dulu susunan box simulasinya ya. Box simulasinya kan berarti kita memotongnya di arah 111 ya, di bidang 111, ataupun ini juga sama saja ya, -1, -11 itu. Jadi nanti seperti ini ya, ini ada ABC, kemudian ABC ini sama ya, ABC, ABC, seperti itu. Ya, ini kemudian ini arah-arahnya ya, kira-kira seperti ini ya. Tadi sudah dijelaskan juga. Nah, jadi untuk input filenya sama ya, ini unitnya metal, berarti nanti satuannya elektron volt dan yang lainnya 3 dimensi, kemudian boundary-nya dia P, periodik di arah X, periodik di arah Y, dan juga S-nya itu string, berarti non-periodik di arah Z-nya itu ya. Mengapa dia non-periodik? Karena kan saat dia bergeser, itu akan berubah ya, susunan susunan dari tumpukannya ya, sehingga jika dia periodik ya, nah itu akan mengakibatkan terbentuknya stacking fall di sini. Ya mungkin ini dulu ya. Jadi ini juga sebelumnya sudah dijelaskan apa itu periodik ya. Periodik itu berarti kan dia berulang terus ya ke arah di sininya, misalkan ke arah X di sini, artinya jika atomnya itu bergerak ke sini berarti dia akan berulang ada di bagian sini ya. Awalnya ada di tengah, kemudian jika dia bergerak ke sini berarti dia berulang di sini ya. Seperti itu tuh untuk yang P periodik di sini ya. Kemudian dia F itu dia non periodik tapi dia tetap ya. Artinya ukuran sel box di sininya itu tetap tidak akan berubah. Jadi saat dia bergerak ke sini ya berarti dia hilang ya. Atau di sini kita hanya melihatnya
simulasi box seperti ini ya. Di bagian sininya itu tidak ada ya. Di bagian kiri kanan, atas bawah dan lainnya itu tidak ada pengulangan. Ya ini biasanya dilakukannya untuk molekul ya. Untuk menghitung molekul-molekul. Kalau untuk logam kan biasanya periodik ya, pasti. Jadi ya biasanya untuk yang ini ya, untuk logam biasanya periodik seperti itu. Tapi di arah tertentu bisa saja dia menjadi non periodik. Nah ini seperti ini ya, jadi hilang seperti itu. Kalau dia bergerak jadi hanya satu box ini saja yang disimulasikan. Nah ini seperti ini ya, kalau dia S itu berarti dia sama ya, non periodik. Dia kalau ini kan hilang ya, tapi kalau dia sering seperti ini S, dia akan volume boxnya itu mengikuti pergerakan atomnya ya. Jadi misalkan atom di sini bergerak, ya volume di sininya itu akan menjadi lebih besar. Ataupun ini ke atas, ini juga akan menjadi lebih membesar ya. Jadi ini membesar, yang ke atasnya juga membesar. Ya berarti artinya yang tadi dia periodik, kemudian S-nya itu berarti dia tidak berulang ya, di bagian atasnya itu tidak berulang. Jadi di bagian X dan Y kesananya itu berulang. Mungkin satu hal ya di sini ya. Di sini juga tidak terlalu jelas ya, tapi intinya seperti ini ya. Dari A di sini kan dia bergerak menjadi susunan B ya. Kemudian yang atasnya juga sama, yang ini kan menjadi A ya. Nah, jika dia periodik berarti kan di sini juga ke atasnya periodik berarti kan sama seperti yang bawahnya ya. Jika periodik berarti dari A di sini juga akan terbentuk A lagi ya. Saat dia sudah bergeser ya. Nah, kalau di sini A di sini dan di sini A di sini kan berarti kan ada yang sama ya, bidang yang sama itu untuk menghindari hal seperti ini. Jadi untuk menghindari hal seperti ini makanya di arah Z-nya itu tidak non periodik ya. Jadi A di sini setelah dari C bergeser menjadi A. Nah, di sini tidak ada A lagi. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk molekular dinamik itu bisa diatur dia periodik atau non periodiknya di arah tertentu ya. Nah, kalau ini untuk apa? Untuk yang dihilangkan ini tidak ada masalah ya, karena walaupun dia di sini C, di sini kan berulang lagi menjadi A ya. Itu bisa ke atasnya itu bisa dalam periodik ya. Z-nya juga itu tidak masalah. Jadi di sini kan juga non periodik tidak ada masalah ya. Periodik ya. Di sini A, kemudian di sini C ke A lagi kan memang seperti itu ya tumpukannya. Ada yang ingin ditanyakan mengenai periodik non periodik di sini? Jadi itu alasannya ya, mengapa yang di arah Z-nya itu dia disebut non periodik ya, untuk pergerakan yang ini ya. Kemudian selanjutnya adalah ini untuk dimensi dari X, Y, Z-nya ya. Sebenarnya ada juga satu lagi ya, yang ini ya. Ini pergerakan dari displacement-nya ya. Tadi kan pergerakan displacement-nya itu karena dia sudah di arah tertentu ya. Jadi pergerakannya itu hanya di bagian sininya saja, X-nya saja ya. Di salah 112 di sini. Kalau kita lihat di sini juga sama ya. Nah, ini pergerakannya hanya di arah 112 ya, atau 11-2 sama saja. Jadi hanya di bagian X di sininya saja ya. Pergerakannya ke bagian dari A ke B di sini. Ini sama sepertinya. Jadi artinya tidak bergeraknya ke sana ya. Ini sesuai dari sini ya. A ke B ini kan hanya di bagian X-nya saja. Tidak ke sini ya. Artinya yang berubah nanti dimensinya adalah yang
X-nya saja ya, delta X-nya di sini. Jadi jika ini titik ini titik di sini adalah koordinat X, Y, Z-nya ya. Dia akan bergeser nanti ke sana, ke bagian sini ya. Ke bagian sini, itu yang berubahnya adalah koordinat X-nya saja. Yaitu sebesar tadi ya, 1/6, ya ini ya, A0 dibagi akar A0 dibagi akar 6 ya. A0/6 kalikan akar 6 sama saja. Itu displacement-nya ya, seperti yang tadi ya. Kemudian yang bagian ini itu adalah dimensi tadinya ya, dimensi dari unit selnya ya. Seperti ini juga sesuai dengan ada di sini ya. Jadi bagian sini X-nya itu adalah setengahnya dikalikan panjang ini ya, akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ya. Jadi 6, 4, 5, 6 ya. Kemudian yang bawah Y-nya itu bagian sini ya. Itu juga sama, setengah dikalikan akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ini ya. Itu akar 2. Kemudian yang atasnya juga sama di sini. Seperti itu, kemudian ini 1 unit selnya, kemudian dikali pengulangan dari unit selnya ya. Di sini 10 itu berarti ke bagian X-nya itu ada 10 unit sel lagi ya. Di sini ada 1 unit sel, di sini ada 10 kali ke sana. Ke Y-nya juga sama, ada 10 pengulangan di sana, tapi ke arah atasnya itu ada 6 ya. 6 seperti ini ya. A, B, C, kemudian nanti ada 6 lagi. Jadi di sini A, B, C, ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6. Ya, nanti jika dihitung ya nanti ada 18 layer ya. Di mana di bagian ini 9 layer, di bagian ini 9 layer ya. Kemudian 9 layernya itu ada 1.800 atom ya, seperti itu. Yaitu menghitungnya dari sini ya. Nah, 3 unit sel kalikan 10 kali 10, kemudian dikalikan 6. 1 unit sel ini ya. Jadi didapat 1.800, kemudian dikalikan 2 di sini, total atomnya adalah 3.600 atom. Ini ukurannya itu berdasarkan ya, ini contohnya berdasarkan lattice parameter tertentu ya. Yang tadi itu contohnya adalah untuk yang Ni kalau tidak salah. Kemudian ini untuk mengisi atomnya ya, atom definition-nya, artinya kita membagi 2 blok ya, 2 blok di sini misalkan 1 dan di sini 2 ya. Ya, jadi yang 1 ini dari 0 sampai panjang X-nya ya. X-nya tertentu, kemudian dari 0, jadi ini minus 0,0001 itu bisa dianggap 0 saja ya. Ini hanya untuk dia perhitungannya lebih berapa angka di belakang komanya ya. Ini bisa 0 juga sebenarnya tidak akan terlalu bermasalah. 0 sampai ke X dimension, 0 sampai ke sini, kemudian satunya lagi 0 sampai ke 16,5 ya, sampai ke bagian sini kira-kira. Nah, jadi kalau kita hitung ya, di sini ya berarti kira-kira berapa ya nilai dari X dimension ini ya. A0-nya tadi 3,52 kalikan ini yang bagian ini adalah setengah dari X dimension ini ya. Kira-kira. Ya, tapi kita ikuti saja ya, 16,5 untuk nilai lattice parameter yang lain juga dicoba saja menggunakan 16,5 ya, tidak berubah di situnya. Artinya nanti dari sini sampai ke sini, kemudian dari 16,5 sampai ke sini, ke atas ini. Jadi sudah terdefinisikan ya bagian situ. Kemudian sama juga bagian sini itu
arahnya ya, arahnya di X itu 112, Y-nya itu sama, Z-nya juga sama ya, baik itu untuk yang region 1 maupun untuk region 2. Kemudian mengisi atomnya ya dia merupakan FCC di sini, phase center kubik ya. Kemudian ini interatomic potensialnya sudah ada ya, filenya sudah ada di dalam folder yang ada di MS Team ya. FECUNI untuk menghitung NI di sini itu merupakan contoh yang EAM alloy. Jadi ininya EAM alloy, kemudian ininya nama filenya, kemudian mengapa ada dua ini karena tadi ya ada dua box ya. Yang satu di sini NI semua, yang ini juga NI juga. Nah, jadi kalau kita mendefinisikan ada dua bagian seperti ini ya, kita juga harus mendefinisikan atom-atomnya itu apa ya, Ni, satunya lagi apa. Karena di sini juga kan ini juga bisa digunakan untuk Fe ya, Fe ataupun Cu. Jadi ini nanti akan melihatnya yang bagian Ni-nya saja seperti itu. Kemudian ini yang akan dihitungnya ya. Biasanya yang dihitung ya potensial energi per atom, kemudian totalnya, kemudian sentrosimetrinya ya. Sama seperti sebelumnya. Ini standar saja ya. Thermostyle juga ini hanya untuk melihat stepnya, kemudian perubahan dari potensial energinya saja ya. Kemudian ini juga damnya itu biasanya tidak, pergerakannya hanya setelah stacking fall dan juga sebelum stacking fall ya. Jadi hanya ada dua. Tapi ya ini juga bisa dilihat nanti di Ovito-nya ya. Termonya ini satu, berarti hanya perubahannya tiap satu dari 0, 1, 2, 3 sampai iterasi yang menghasilkan dia minimum ya energinya. Baru dihitung stacking fall energinya. Jadi ini sebelum terjadi displacement tadi ya, sebelum terjadi pergerakan displacement dalam arah X tadi. Kemudian ini yang akan dihitungnya ya nanti ya. Jadi potensial energi per atom tadi dihitung, kemudian itu adalah energi awalnya. Jadi yang kita hitung nanti adalah energi awal itu energi ini ya, sebelum terjadinya stacking fall. Nah setelah terjadinya stacking fall ini yang akan dihitung. Jadi yang akan dihitung nanti selisihnya ya. Selisih dari ini dikurangi dengan ini. Nah, jadi kita harus membentuk dulu pergerakan atomnya tadi ya, yaitu bagian ini satu, ini dua ya. Ini disebutnya satu itu bottom ya, bottom, kemudian dua itu top ya. Jadi bagian dua ini yang akan terdisplacement ya, yang bagian ini tetap. Pergerakannya ya ini sudah ada ya. Jadi yang atas top ini bagian top 2 itu, yang ini dia akan bergerak sesuai dengan X displacement tadi ya. X displace di sini kan tadi sudah ada ya. Sudah didefinisikan di awal di sini. Nah ini X displace itu akan bergerak ini sebesar delta X ini ya. 3,52 ini laktis parameternya dibagi dengan akar 6. Ya, jadi bagian sini itu dia akan bergerak ke arah X-nya itu ya, arah satu sel ya. Jadi jika ini A, berarti dia akan ke B di sini ya, seperti ini. A menjadi B. Jadi ini A, B, C. Yang ini asalnya A menjadi B. B, C, kemudian yang lainnya juga sama. Ini menjadi A, dan berulang seperti itu ya. Nah, makanya jika kita lihat di sini dan di sini sama ya, tumpukannya. Makanya dia kalau periodik ya berarti di sini akan ada tumpukan lagi yang sama seperti ini. Makanya di bagian atasnya itu dia tidak periodiknya, tidak akan berulang lagi. Jadi sel yang kita simulasikan dia itu akan berulang ke sana dan ke bagian ke belakang sana ya, ke bagian belakang sana. Seperti itu.
Nah, ini untuk perhitungannya ya. Nah, jadi ini itu adalah finalnya ya. Jadi stacking for energy itu menghitung dari finalnya dikurangi dengan nolnya dibagi dengan luas area di sininya ya. Luas area yang bergeraknya itu. Artinya di sini kan dimensi X-nya ya. X dimension dikalikan Y dimensionnya. Jadi ini EF-nya itu EF dikurangi E0 dibagi dengan A. A-nya itu adalah X dimension kalikan Y dimension karena satuannya angstrom ya, awalnya angstrom ini dikalikan segini untuk menjadi meter persegi ya. Kemudian ini juga sama di sini satuan awalnya kan elektron volt ya. Nah, elektron volt jika dikonversi ke milijoule itu harus dikalikan ini 1,602 kali 10 pangkat minus 16. Nah, jadi ini persamaannya, kemudian ini satuannya ya. Nah, jadi ini contohnya seperti ini ya. Jadi saat kalian sama seperti sebelumnya ya untuk versi yang awal, ya ini LMP, kemudian spasi, strip IN, baru nama filenya ya. Nanti akan didapat jika sudah all done itu energi awalnya ya. Energi awalnya, total energi awalnya, ini total energi akhirnya. Kemudian ini nilai stacking for energinya dalam milijoule per meter persegi. Nah, jadi contohnya ada di sini ya, folder stacking for energy di sini yang stacking for energy 1 ya. Nah, yang ada di sini ya, itu sudah ada tadi. Ini kira-kira ya, jika untuk unsur yang lain ya ininya yang nanti diubah ya, hanya di sini diubah. Kemudian ya ini tadi ya, jadi untuk yang AL itu tinggal kalian ganti saja ininya. Ya mungkin ininya terlebih dahulu ya. Untuk praktis parameternya ini sepertinya sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi ya di folder tadi yang di ini juga ada ya praktis parameter untuk NI. Jadi kalian bisa menghitungnya dulu seperti ini ya. Ini juga sudah ada EAM kemudian ininya. Jadi file yang ada di situ sebentar ya. File yang ada di sini ya ini bisa dikopikan ke potensialnya ya. Tapi mungkin untuk yang versi terbaru bisa juga dikopikan ke sininya ya, ke folder yang ada di sini ya. Kalau tidak salah tidak ada masalah ya. Atau jika ada masalah ya tinggal dikopikan ke sininya saja. Jadi kita tuju dulu ke molekular dynamic tadi ya, ke file yang kita menghitung lattice parameternya terlebih dahulu ya. Untuk yang ya NI saja tidak apa-apa. Jadi ini kemudian foldernya adalah stacking for energy ya, jadi SFP. Kemudian tadi LMP strip IN, kemudian nama filenya kita hitung dulu LPNI ya. Nah, jadi ini ya, lattice konsalnya 3,52 itu dapat dari mana ya? Dari sini ya. Jadi dari yang ini ya, 3,52 sehingga nanti di sininya juga 3,52. Untuk yang lainnya tadi sudah dijelaskan sehingga kita bisa menghitung ke SFE1 IN ya. Nah, ini kira-kira seperti ini ya. Stacking for energy-nya 51,742.
Tadi ini ya. Ya ini sama ya. 51,742. Kemudian ya ini opsional saja ya. Sebenarnya bukan opsional tapi mungkin hasilnya akan berbeda ya. Tapi kita lihat saja di sini. Vito lagi ya untuk yang hasil tadi ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya, 0 file di sini ya. DAM relax satunya. Ya, jadi kira-kira seperti ini ya. Dari sini nanti dia akan bergeser, pergerakannya hanya seperti ini saja ya. Dari sini ke sini. Di awalnya di sini ABC ABC menjadi ABC dan di sini. Nah, sebenarnya harusnya color codingnya kira-kira seperti ini ya. Jadi awalnya seperti ini, saat kita tentukan energi per atomnya ya, itu biasanya ya ini karena bagian atasnya dihilangkan ya. Bagian atasnya dihilangkan, berarti yang paling tingginya itu yang bagian di sini, yang di tengahnya itu. Yang birunya itu kan lebih rendah, kemudian yang merah tertinggi, kemudian selanjutnya yang hijau, yang kuningnya. Nah, kalau di sini yang ini karena bagian atasnya juga tidak dihilangkan ya, jadi sama seperti itu. Per atomnya, kemudian range-nya kira-kira tadi kita samakan ya. Ya berarti terlihat yang paling tingginya bagian atasnya ya. Karena di sini kan di atasnya itu non periodik ya. Berarti ini adalah permukaannya itu memang berbeda nilainya. Yang paling tinggi ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya ini bagian sini juga masih tinggi ya dibandingkan bagian sininya. Di awalnya seperti ini, kemudian akhirnya di bagian ini yang bagian HCP-nya ya, BC-BC-nya itu yang tertinggi tadi. Ya kemudian setelah itu biasanya di analisisnya ataupun ya kita ingin melihatnya yang common network analysis di sini ya. Nah, jadi saat awal itu bisa kita lihat FCC-nya berapa atom ya. Ini FCC-nya yang warna apa? Yang warna hijau ini ya ini karena bagian atasnya itu ada di ujungnya ya, sehingga posisinya itu tidak secara dari gambar atau secara posisi itu berbeda dengan struktur FCC ataupun yang lainnya ya, sehingga termasuk ke dalam yang lain other di sini. Kemudian saat terjadi displacement atau terjadi pembentukan stacking fault ya ini bagian sini yang merah ini itu menjadi fasa HCP di sini. Dua layer ini ya. Itu sama seperti yang ada yang penjelasan yang di sini. Jadi awalnya semuanya FCC, kemudian ini adalah menjadi HCP. Ya kemudian ini yang kedua ya. Ini metode yang kedua ya, disebutnya second method. Jadi kalau tadi kan bergeser ya, bagian atas yang topnya itu bergeser sebesar displacement-nya ya. Jadi dari tumpukan A misalkan ke tumpukan B. Yang bagian ini adalah hilang ya. Jadi bagian ini adalah mungkin C-nya ya, A, B, C ya ini bagian C-nya itu ya. Sehingga kan dia hilang. Jadi bagian ini itu setelah ini hilang ya. Sehingga bagian ini nanti ya tumpukannya menjadi berkurang ya. Jumlah atomnya juga akan berkurang seperti itu. Jadi awalnya ABC ABC, ini ABC lagi, ini C-nya hilang menjadi ABAB ya di sini A B A B. Jadi ini kan hilang.
Nah, jadi saat kita menentukan nama atomnya ya atau regionnya ya. Ini satu itu dari sini sampai 0 sampai kira-kira 15 angstrom ya. Ini bagian satu, ini bagian 2, dari sini sampai sini, kemudian ini sampai ke volume terakhir di sini. Itu bagian 3. Sehingga nanti ya tinggal bagian 2 ini setelah struktur kedua itu hilang ya. Jadi hanya ada bagian 1 dan 3 di sini. Jadi yang bagian region ini nanti hilang. Nah, apa akibatnya? Pasti jumlah energi yang dihitung kan ini energi totalnya ya. Energi total artinya jumlah atomnya segini, ini energi finalnya seperti itu. Jadi harus dihitung energi kohesifnya ya, mungkin di sini disebutnya energi kohesifnya ya. Jadi intinya dihitung per jumlah atomnya ya. Jadi ini energi kohesifnya itu berarti energi untuk satu atomnya ya. Energi kohesif itu energi per satu atomnya. Baru ini adalah jumlah atom awalnya, N00 itu jumlah atom atau awalnya yang sebelum ada hilang, NF itu jumlah atom akhirnya. Nah, jadi saat ini dikurangi ini kan jumlah atomnya berapa yang berkurang dikalikan energi kohesifnya di situ. Nah, artinya nanti ya ini perhitungannya seperti ini ya. Jadi ini energi total EF di sini dikurangi dengan energi total E0 di sini, baru dikurangi dengan ER-nya ini. Jadi ER-nya itu adalah pengaruh energi yang hilang ini ya. Jadi energi yang hilang itu adalah ER di sini. Jadi ini dikurangi dengan ini. Bagian ininya saja ya. Kemudian baru ini tadi sama ya, konversinya baru dibagi A-nya itu. Ya sebenarnya sama juga jika kita ingin menghitung E0 dibagi ini, kemudian ini dibagi ini, seharusnya sama saja ya. Hanya di sini ada energi kohesifnya itu ya, energi antar atom-atom yang sama. Jadi yang ini itu adalah untuk yang tadi ya. Jadi ada 1, 2, 3 region ya. Kemudian ini artinya nanti atomnya juga ada 3 ya, Ni, Ni, Ni itu 3. Untuk region 1, 2, dan juga region 3. Kemudian nanti yang di ini ya, bottom model ini, baru di delete atom ya. Jadi ini setelah yang kedua, jadi struktur setelah ada stacking for ini delete atom dari grup namanya middle ya. Middle itu kan region yang keduanya. Jadi untuk menghitung ini, kemudian ya nanti menghitung jumlah atom setelah bagian ini di remove ya. Nah, kemudian ini tadi perhitungannya seperti itu ya. ER-nya itu energi total dari atom yang dihilangkan tadi ya. Jumlah ini dari layer yang dihilangkan. Sehingga stacking for energinya, energi final dikurangi energi awalnya dikurangi dengan energi yang di remove-nya tadi ya. Karena kan ER-nya itu awalnya ada di sini. Untuk hasilnya saya kira hampir mirip ya, tidak terlalu berubah. Jadi dua metode itu hasilnya sama saja ya, kira-kira 51,747 atau 75 kira-kira. Baru jika kita lihat, seharusnya sudah berubah ya, karena kita hitung, coba saya cek ya. Jadi ini
atau beda file ya, sebentar ya. Oh, beda file ya. Jadi kalau tidak salah karena di sini SFE2-nya itu nama filenya DAM-nya itu ya, ini yang kedua ya, Relax 2. Berarti itu yang kedua juga. Nah, ini ya. Nah, jadi ada ini satu region pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga ya. Nanti setelah di ini yang bagian ini hilang. Jadi seperti itu. Nah, itu juga seharusnya sama ya hasilnya. Baik ini ya, nanti setelah ini ya, di bagian sini akan menjadi yang lebih tinggi ya potensial energinya. Ini paling rendah, ini lebih tinggi, ya ini karena dia non periodik ya di bagian atasnya. Kemudian yang bagian ininya juga sama. Awalnya FCC semua, kemudian setelah terjadi stacking fall, bagian sini itu menjadi strukturnya HCP. Nah, mungkin untuk yang ini praktikumnya nanti berhubungan ya. Jadi selain stacking fall energy dengan molekular dynamic juga nanti akan menghitung dengan metode perhitungan termodinamika ya. Nah, nanti akan ada tugasnya ataupun modulnya akan dijelaskan lebih lanjut ya. Intinya nanti mungkin untuk yang di sini jika kalian ingin mencoba ya, ini untuk NI ya, bisa juga kalian coba untuk yang AL seperti apa, kemudian nanti stacking for energi AL itu berapa ya. Jadi AL itu menggunakan, ya ini yang sebelumnya juga sudah, yang sebelumnya ya, AL 99 ataupun yang lain. Jadi yang berubah itu ya hanya di sininya saja ya. Bagian sini nama file interatomic potensialnya AL dan di sini AL, kemudian ini adalah 4,05 ya untuk yang AL itu. Setelah dihitung LP yang AL tadi. Untuk yang lainnya tidak ada masalah ya, karena walaupun di sini agak berbeda, tapi karena kan di Z-nya itu dia non periodik ya, jadi tidak ada masalah di sini sebenarnya ya. Tidak akan berpengaruh ke nilai dari stacking for energinya. Hanya yang berbeda ya untuk ini ya, jika ada dengan second method ya, dengan metode kedua yang ininya bagian ininya hilang ya pasti jumlah atom di sini dan jumlah atom setelah sebelumnya itu berbeda ya. Jadi harus diperhatikan perhitungan dari stacking for energinya ini.